Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari jurnal yang sudah dikonsulkan. Ini jadi pakai punyanya Dian. Dian pakainya judulnya adalah pengaruh green administrasi terhadap profit profitabilitas dan firm size sebagai pemoderasi studi pada perusahaan peraih penghargaan industri hijau Kemenperin tahun 2002 sampai 2023. Nah, ini kalau kayak gini penulis yang sesuai. Nah, ini Dian. Oke, ini cuman Dian, ini berarti dihapus. Nanti ini dihapus. Penulis yang sesuai. Maksudnya ini bisa penulis kedua, ketiga, keempat itu nanti nurut nurut lurut. Nah, ya kan? Nah, ini nggak usah diganti nggak masalah. Nah, abstrak itu mengerjakannya itu paling akhir. Ya, jadi ini dilewati dulu kalau abstrak. Kalau jurnal itu dia paling akhir. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Pendahuluan itu isinya adalah eh, kita mencari pengertian-pengertian pada judul. Nah, di sini yang pertama kan pengaruh green administrasi terhadap profitabilitas. Nah, kita ambil judul sepatah demi sepatah. Kalau judulnya ini di Google Scholar enggak muncul, kita searching, ya kan? Scholar Google. Ya, oke. Nah, nggak muncul kan? Nah, kita ambil sepatah lagi. Jadi kayak gitu, pemodernisme. Nah, ini ada ini kan pengaruh green administrasi profitabilitas, Pak. Nah, green accounting. Pak, apa green accounting bisa, Pak? Bisa. Intinya itu green accounting, green administrasi, dia itu sudah tidak menggunakan kertas. Dia tidak menggunakan dokumen yang sifatnya tercetak. Jadi sifatnya sudah menggunakan aplikasi. Itu namanya green administration. Jadi dia tidak bebas dari percetakan kertas yang menggunakan bahan kertas kan kayu kan. Makanya itu dinamakan green. Green, green, green. Jadi itu pokoknya hijau-hijau itu dia tidak menggunakan kertas yang dicetak. Lembaran kertas yang dicetak. Nah, ini di sini kan banyak kalian bisa pilih satu-satu. Misalnya di sini green pengaruh green administration itu ada enggak? Kita satu-satu. Jadi seperti itu. Nah, nanti ada pengaruh green marketing. Green marketing sama green advertising bisa, Pak? Bisa. Asalkan nanti kalian ubah kalimatnya. Marketing menjadi kalimat apa? Jadi jangan marketing ya marketing. Karena kalian konteksnya di sini administrasi. Jadi kalimatnya yang ada diubah. Apakah salah, Pak? Ya nggak salah. Karena kok judulnya? Pengertian. Nah, ini kan di sini kan gini, misalnya green marketing adalah bla 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 bla, ya kan? Punya kamu adalah green administrasi. Kalimat marketingnya diganti administrasi. Nah, itu boleh. Tapi nanti jurnalnya pakai apa? Jurnalnya tetap pakai yang kamu ambil, misalnya di sini. Jadi cari jurnal yang ada kalimatnya jurnal. Di sini ya. Jangan yang kayak neliti.com. Nah, download kemendikbud.go.id ini masih bisa ini. Nah, jadi jurnal administrasi bisnis ini bisa. Jadi download Garuda Kemendikbud. Nah, jadi yang pakai Kemendikbud itu bisa kalian pakai. Tapi yang nggak bisa itu yang seperti apa? Yang nggak bisa itu seperti halnya digilip ini loh. Digilip itu skripsi, bukan jurnal. Iya. Bedakan antara jurnal dengan skripsi. Kalau skripsi itu secara utuh, kalau jurnal itu hanya sebatas ringkasan. Orang lebih banyak membaca ikhtisar atau ringkasan, ya kan? Nah, jadi kalian di sini belajar bagaimana cara mengolah kalimat. Kalimat A bisa menjadi kalimat B. Nah, tapi tetap menulis kalian dapat kalimat itu dari mana. Oke, di sini paham ya? Nah, di sini Dian
pengaruh green administrasi ditulis di sini. Dalam era bisnis ini awal mula apa namanya pendahuluan itu menceritakan tentang pengaruh green administrasi terhadap profitabilitas dan frame size sebagai pemodernisasi bla 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 bla. Jadi kamu bisa mengarang cerita manis. Mengarang cerita manis. Dalam artian kamu boleh mengarang. Judul ini menurut kamu itu seperti apa kalau ditulis? Misalnya kayak gini. Pengaruh green administrasi terhadap profit ya jelas berpengaruh karena apa? Sudah tidak ada kertas yang tercetak, nggak ada biaya buat beli kertas. Film size itu apa? Film size itu adalah ukuran dari suatu firma. Firma itu perusahaan. Jadi semakin besar perusahaannya, maka kalau kita membeli banyak kertas, maka pengeluarannya akan semakin banyak. Maka ketika perusahaannya semakin besar, kalau sumber kertasnya itu semakin sedikit, maka itu akan menjadi keuntungan bagi perusahaan tersebut karena hanya menggunakan aplikasi, ya kan? Nah, jadi itu. Nah, di sini kan studi pada perusahaan peraih penghargaan industri hijau, ya kan? Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan teknologi industri hijau. Jadi di logika aja. Nah, nanti kalian di dalam pendahuluan kalimat awalnya seperti itu. Pendahuluan isinya, saya kasih tahu ya. Isi pendahuluan itu adalah yang pertama, itu ada latar belakang. Latar belakang kenapa judul ini dibuat. Nah, judul ini dibuat latar belakangnya ingin mengetahui, ya kan, perusahaan mana yang mendapatkan eh, penghargaan industri hijau Kemenperin tahun 2002-2023. Nah, jadi itu. Nah, terus yang kedua, pengertian-pengertian. Nah, ya kan? Nah, di pendahuluan itu harus ada pengertian. Yang pertama, green administrasi itu apa? Administrasi itu apa? Ya kan? Jadi dipisah-pisah biar banyak. Biar banyak di pendahuluan. Setelah tadi, ya kan? Nah, green administrasi itu apa? Atau administrasi dulu itu apa? Green teknologi itu apa? Dipisah-pisah. Terus profitabilitas itu apa? Ini dapat dari jurnal pengertiannya, ya kan? Film size itu apa? Atau kalau nggak ada film size, film itu apa? Pemodernisasi itu apa? Jadi itu boleh dari setiap jurnal yang kalian kutip. Nah, itu boleh. Terus perusahaan peraih penghargaan industri hijau itu apa? Kemenperin itu apa? Jadi kita cari judul per kata biar dapat jurnal yang banyak. Itu yang dimaksud dengan cari jurnal 14 buah. Pak, misalnya di sini saya dapat green administrasi dapat 4, boleh Pak? Boleh. Apakah boleh ditulis di sini, Pak? Boleh. Menurut Green Administrasi, menurut Angga seperti ini. Menurut si Biha seperti ini. Jadi seperti itu. Menurut si Dian seperti ini. Menurut Yaska seperti ini itu boleh. Jadi nggak usah satu saja, ya. Nggak usah satu yang ditulis. Walaupun kalian dapatnya 4, Pak. Boleh ditulis 4, boleh. 5 boleh. Tapi ada kalimatnya menurut A seperti ini, menurut B seperti ini, menurut C seperti ini. Oke, itu untuk pendahuluan. Nah, terus habis itu dikasih ini udah benar. Penelitian ini membangun kerangka konseptual tahun ini bla bla bla. Nah, ini sudah pas. Tujuan dari penelitian ini, nah, ini udah benar juga. Tujuan penelitian itu untuk memberitahu di sini. Untuk memberitahu itu kalimat sinonimnya apa ya? Memberitahu. Menyampaikan, betul, menyampaikan kepada masyarakat luas mana perusahaan yang sudah menerapkan eh, apa namanya, green industry yang mendapatkan penghargaan Kemenperin tahun 2002-2023. Jadi itu. Apakah di sini ada peraih perusahaan peraih? Oke, ini kopi. Ini di sini ada nggak? Ini dia.
Ini dia tahun 2021. Kalau nggak ada di mana, Pak? Kalau nggak ada, kamu cari di Google. Nah, ini kalau ada udah pakai doi, di copy, ya kan? Copy, nanti add new, enter, manually, copy di sini, searching. Nah, udah muncul. Terus diklik add entry. Jadi gitu. Nanti namanya siapa? Dewi, ya kan? Manggil di sini. Saya contohkan ya. Jadi kalau udah ada doinya enak. Dewi. Saya di sini misalnya kalimatnya Dewi. Saya pakainya kalian yang si IEE settingannya. Reference, Mendeley, tunggu. Oke, di sini misalnya Dewi ya. Saya di sini set ceng IEE update. Oke. Nah, di sini misalnya tadi ada di sini Dewi. Saya searching di sini Dewi. Udah ada Dewi M. Oke, nomor 2. Nah, di sini harusnya juga sama. Oke, nomor 2 Dewi. Jadi seperti itu. Jadi seperti udah nggak usah nulis. Jadi kita bisa memantau. Jadi kalian sudah pakai Mendeley. Ini yang dipakai UGM, ITS, ITB. Nah, jadi kalian sudah tak ajarin standarnya sama. Jadi nggak usah pakai apa Mendeley dong. Nggak pakai insert citation Mendeley ya kayak gitu. Padahal kalau lagu Mendeley itu tahu kan? Lagu Mendeley itu yang dicampur-campur itu loh. Masa lagu Mendeley nggak tahu? Misalnya lagu A digabung langsung dilanjutkan dengan lagu B. Lagu campuran. Betul. Tapi dijadiin dalam satu lagu. Lagu Mendeley itu namanya kan Mendeley. Makanya ini disebut kayak gitu Mendeley, dicampur-campur. Oke, itu untuk Mendeley. Jadi pakainya IEE semuanya ya. 1, 2, 3. Pak, apakah ketika saya lebih dari 14 jurnal boleh? Boleh. Menggunakan lebih dari 14 jurnal sangat diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah kurang dari 14. Makanya, iya minimal 14. Bapak bilang, oh iya. 14. Oh, udah begitu. Itu saya berapa, Pak? Lupa saya. 8. Ya nggak tahu ini otomatis kan. Ini kan, ini loh bisa kamu tulis. Nah, diperkenalkan bonus. Enggak. Ini ya harus dicari jurnalnya 2017 ya kan. Ini kan potongan-potongan kan. Nah, dicari. Dia itu siapa sih? Buana. Nah, Buana. Deneliti.com. Fabuana pernyataan. Nah, ini dirujuk. Kok nggak bisa diklik ya? Pernyataan kok. Nah, ini kalau kutip kita nggak ini nggak jurnal of business ya. Tapi kok nggak bisa ya? Premium, wow, premium. Kamu kira Spotify? Spotify.
Nah, jadi biar kamu kan udah punya nih, banyak nih. Nah, ini Camellia 2016. Ah? Ya dicari satu-satu ini. Loh, Dian ini kan kalau Camellia 2016 ini kan sudah jadi cheat kan, tapi kan nggak tahu, nggak pernah pakai ini Mendeley. Nah, ini bisa Camellia. Nah, ini ada doinya. Kayak gini aja, di copy. Enter manual, ya kan? Nah, ini dapat di add. Ini namanya siapa? Hutamia, Camellia, ya kan? Nanti dipanggil di sini. Jadi ini diganti itu gitu loh, ya kan? Oh, jadi banyak yang perlu saya ganti. Iya, oleh ini ya, ono 2021, 2017. Enggak, kalau add itu mesti tak klik hitam. Ini kan enggak, ya kan? Kalau diklik dia pakai citizen itu kayak gini lah. Nah ini kayak gini. Ini dia enggak. Oh, dia nulis copy paste manual. Terus tinggal nempel Pak Mendeley, Pak. Hmm? Tinggal Mendeley. Tinggal Mendeley apa? Ya, itu, Pak. Iya, tinggal. Ya, Tapi kan nyarinya kan gini ya. Nuria, Kopin, ya, Kopi, Nur. Ini, nah cari di Google Scholar, copy di sini. Terus, apakah ini jurnal? UPN, nah jurnal. No. Nah, ini ada doinya enggak? Di katanya. Kalau nggak ada download, ya, di download. Oh, downloadnya di download benar. Nah, download. Ini kan 230. Upload manual di sini. Add file from computer. 230. Download. Download kok gini tuh jadi. Recent 230. Di mana, Don? Kok nggak muncul di sini? Option list. Nah, ini 230. Loading. Kamu open. Dia biar nge-reload jurnal yang sudah kamu download. Nah, ini udah muncul. Ya kan? Nuryaning Room. Nah, kamu Mendeley di sini, kamu update. Nah, di sini panggil Nuryaning Room. Klik insert. Udah. Nah, jadi kayak gini loh. Ya. Jadi pakainya sudah penelitian oleh 7 kayak gitu. Boleh, Pak. Boleh. Penelitian oleh 7 langsung nyebut nama. Tapi kalau kayak gini biar biar kamu sebagai seorang penulis nggak bingung, itu boleh. Misalnya seperti ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryaningrum dan Andrawati 2021-nya dihapus. Ini dia diganti gini. Nah, Ben kamu kalau ngutipnya Ben nggak Ben tahu gitu loh ya. Ini punyanya siapa ya kan? Itu boleh. Oke. Jadi itu isinya di pendahuluan itu ya, pendahuluan. Terus untuk memperkaya biar banyak, metode penelitian itu juga boleh pakai jurnal. Misalnya desain penelitian pengertian kamu nyari dari jurnal. Pengertiannya nanti kamu kutip ya kan? Boleh. Populasi dan sampel pengertiannya dari jurnal boleh lagi. Ben memperkaya gitu loh ya kan. Biar setiap ada pergantian kalimat itu ada kutipan. Itu yang memang diminta itu seperti itu. Soalnya apa? Mahasiswa itu belum bisa membuat suatu kalimat secara real. Itu secara kontekstual karena sifatnya kan belum lulus.
ya kan? Kalau nanti lulus pun kalian itu bisa dikutip ketika sudah ada publikasi. Contohnya seperti apa? Misalnya teman-teman itu ada yang namanya Nafilah, itu dia setelah dia belum lulus, dia punya jurnal. Seperti halnya ini loh kalian. Nanti jurnal kalian bagus, kita kita upload di mana, itu Turnitin. Nanti kalau di bawah 20 nanti kita coba upload di jurnal. Nah, nanti kalian kan sudah punya poin nih, ya kan? Nah, nanti nama kalian nanti muncul di Google Scholar di sini. Scholar. Nah, jadi seperti ini. Nah, hah? Nggak dibayar, tapi kamu itu namamu itu di sampai dikenang betul. Jadi kayak gini, kamu selama kuliah itu ada nama kamu gitu loh. Kamu itu menghasilkan apa sih pas kuliah itu? Nah, jadi ada tulisan karya kamu. Mahasiswa itu kan karyanya kan karya tulis. Kalau nggak karya tulis, karya aplikasi. Tapi aplikasi tetap ya, bikin aplikasi nanti aplikasinya ditulis di jurnal. Sama. Iya, bikin aplikasi. Bisa, aplikasi kan banyak kan. Ada aplikasi yang sifatnya ini, Mendeley. Ini kan aplikasi membantu orang. Iya kan? Aplikasi Word, Mobile Legend. Nah, itu kita lihat di sini. Pembuat aplikasi Mobile Legend. Enggak main Mobile Legends. Ayo Pak, mabar Pak, mabar Pak. Enggak, saya enggak. Enggak. Nah, ini di sini. Rancang bangun sistem rekomendasi pemilihan hero pada game Mobile Legend. Ini mahasiswa, dia bikin AI, Artificial Intelligence. Jadi kayak game di dalam game itu ada kecerdasan buatan. Jadi ngasih tahu, misalnya si A itu ngepick Mia. Musuhnya itu apa sih yang bisa CC ya kan, nge-CC, nge-lock atau Mia itu Oppo. Jadi kayak gitu. Terus misal magenya Kadita itu dia CC-nya siapa. Terus kalau Alucard itu siapa dan lain sebagainya itu. Lilia dan lain sebagainya. Itu jadi itu ada CC-nya. Jadi itu untuk kontrol. Nah, ini kontrol apa? Counter ya kan? Ya counter. Hero counter. Jadi itu hero counter untuk melawan si A, si B, si D dan seterusnya itu. Itu gunanya. Oke? Paham? Oke, dari sini semuanya harus ada referensinya. Teknik pengumpulan data. Pak, misalnya di sini Pak sama Pak. Desain penelitian, populasi, teknik pengumpulan, analisis data itu jurnalnya sama, nomornya sama 333 boleh. Yang penting di sini ditulis. Jangan sampai kosongan seperti ini. Ini mesti disalahkan nanti. Soalnya apa? Kalian itu belum punya kemampuan buat nulis, membuat seperti ini. Logikanya seperti itu, ya kan? Emang kamu tak tanyain populasi penelitian apa? Nggak tahu kan? Logikanya kan mesti menurut baca buku kan? Atau baca jurnal kan? Baca Google. Nah, Google itu nggak diakui kalau dari jurnal. Jadi harus bersumber dari jurnal. Google kan dari jurnal A, B, C, D, E, ya kan? Buku boleh, Pak, buku boleh. Insert buku boleh. Tapi paling enak itu pakai jurnal. Kenapa? Kalau buku itu di insert citation pakai Mendeley itu agak susah ya kan? Mesti enternya manually. Judulnya siapa, karya, tahun, dan lain sebagainya ya kan? Gak bisa di search pakai doi. Itu doi. Nah, oke. Terus, nah, output SPSS 26 tahun 2023
Oke, cuman itu aja ya. Jadi kesimpulan, nah, yang nggak boleh ada kalimat yang ini, ya kan, 4, 8, dan lain sebagainya, ya kan? Itu cuman ini, kesimpulan. Kesimpulan itu, kamu nyimpulin, menurut hasil dari penelitian yang sudah kamu buat itu apa sih? Bisa kesimpulan itu dibuat list, nggak usah kalimat seperti panjang, 1, 2, 3, 4, 5, atau A, B, C, D, E. Itu boleh. Kalimat satu itu pendek, ya kan? 3 baris atau 2 baris itu boleh. Yang penting itu isinya ngena gitu loh, ya kan? Nggak panjang banget, tapi isinya itu ngalor ngidul. Itu salah berarti. Lah, itu perlu digarisbawahi. Berarti punya saya itu yang pendahuluan, terus metodenya. Nah, Terus sama metode yang ini. ya kurang insert ini kan kurang, ya kan? Ini kan perlu ditambahin. Perlu di-insert citation. Ini juga sama. Yang tadi ini teknik. Ini menurut siapa? Ya kan? Terus yang ini pengertian-pengertian kan perlu ditambahin, ya kan? Di pendahuluan. Oh iya. Terus selanjutnya yang paling krusial itu yang kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kamu boleh pakai ChatGPT ini suruh ringkes saja, ya diringkes saja, dipersingkat. Nanti baca sesuai nggak sama yang kamu bahas, ya kan? Kalau nggak kamu bahas, ya selepit-selepitin biar searah gitu loh. Jangan sampai itu nanti di atas itu dia ke arah kanan, kamu yang di kesimpulan ke arah kiri. Jadi kan pembaca kan bingung kan? Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, nanti kalau sudah jadi kesimpulan, ya kan, baru ngerjain abstrak. Nah, abstrak itu isinya ya dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir itu diekstrak, diringkas. Diambil intisarinya, pendahuluannya intisarinya apa. Metode penelitiannya isinya apa. Ya kan? Terus kesimpulan isinya apa? Pembahasan dulu sebelum kan isinya kan pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan. Nah, itu sedikit-dikit nggak kurang lebih dari 200 kata. Jadi kurang dari 200 kata. Bukan 2000 kata ya, tapi 200 kata. Oke. Iya, abstrak memang sedikit karena itu adalah intisari. Nah, jadi gitu. Absennya nggak di bawah? Ini Pak. Ini Pak. Yang masuk ini kasih alamat. Atas. Ya, asalkan apa namanya benar kan ya dikasih A kan? Matik, mengetik, mengetiknya Jumat. Iya Pak, Jumat. Ya kalau begitu, kalau Sabtu, kamu Selasa depan. nggak mau yang hari Jumat ujiannya, ya kan? Hari Selasa depan. Selalu lebih dipakai. Alhamdulillah. Ah, udah jam. Ada Pak Aris ya? Iya. Pak Aris. Pulang sama Tita. Ke rumah Nasma. Terus Tita pulang? Enggak, ke rumahnya. Mereka datang, Pak. Tapi lama. Lalu aku bilang, bentar Pak, aku masih itu buka acara. Tahu malah mau ke rumahnya Nasma. Iya. Najwa itu cewek apa cowok? Cewek, anak akuntansi. Ada. Najwa. Dulu mana itu? Kosong. Kepala mulutmu. Tadi minta sambal sih. Nah, sudah ada pertanyaan lagi? Jadi sudah paham Ya, Pak. yang dibuat? Sila makanya itu. Apa? Dulu ya. Tergantung. Iya, jurnal. Oke, ini kan udah di close ya. Punya kamu apa? Satu-satu aja. Bukan. Tak buka drive ya.
Drive. 13 kerjain Pak. Bisa ngomong Pak Angga gitu. Ini tadi ada di sini. Oh, ini bukan. Yang penting progres. Yang penting progres ya Pak ya. Progres. Terus. Padahal gue kosong. Bisa berapa? Aku 13. Nomor berapa? 13. Pendampingan masa. Sertifikasi. Pendampingan masyarakat siaga bencana limbah. Nah, ini jadi satu-satu ini. Pendampingan masyarakat siaga bencana. Sedikit. Masyarakat siaga bencana. Ya kan? Masyarakat siaga bencana limbah. Itu di sedikit, sedikit, sedikit. Nah, dipotong-potong. Nyari. Biar banyak. Biar terus pendampingan masyarakat siaga bencana limbah sebagai sertifikat. Kalau di sini nggak ada sampai panjang ya kan? Ini di sini upaya pemenuhan sertifikasi CHSE atau sertifikasi CHSE sektor pariwisata. Nah, jadi itu. Nanti wilayah Gresik itu bisa kamu selipkan-selipkan. Iya. Jadi itu yang paling banyak. Kamu nyari sertifikat CHSE itu 5 6 jurnal, boleh. Tapi nanti kan jadi satu paragraf gemuk ya. Menurut A CHSE gini, menurut B CHSE gini, C gini, D gini. Nah, jadi itu yang harus kalian tulis di situ. Kayak apalagi siapa? Mulai dari satu siapa? Topik udah. Kemarin dia udah langsung tanya. Udah bagus Pak. Dia baru dapat jurnal-jurnal, terus dia masih menyusun. Iya Pak. Kemarin yang Pak. Terus siapa lagi? Nomor 2? Aurora. Nomor 3? Enggak tahu. Nomor 3 Bayu. 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 Di sini ada kartu internet Bayu. Oh, anaknya Telkomsel. Iya. Ada yang pernah nyoba. Direkomendasi. Direkomendasiin. Katanya lebih murah. Katanya. Kan sama aja mahal ya kan? Wong namanya Telkomsel ya tetap ya mahal. Terus nomor 4? Dewa Ayu. Grand Accounting Dewa Titah ya. Iya. Terus nomor 5? Ini kalau nomor 4 kan pengaruh Green Accounting tadi kan banyak ya. Green Accounting, profitabilitas, frame size sebagai pemodelan. Ini hampir mirip dengan punyanya si Dian. Kalau Titah itu Green Accounting, kalau Dian itu Green Administration. Iya, kok kita mirip? Iya. Kita mirip, guys. Ini Bukan bisa. tanya ya, please. Kalau kamu kan ini Green Administrasi. Kenapa, Pak? Depannya susah, Pak. Karena kalian kalau nggak dikasih, nanti kalau mesti punya judul, diminta sama dosen kamu, itu yang susah-susah. Nggak mau judulnya. Bikin sendiri. Makanya langsung cari keseluruhan nggak bakalan nemu ya kan? Iya, soalnya bikin sendiri. Iya, nggak ada. Yang itu lombok. Iya. Terus strategi dashboard data science siapa? Diana. Rancang bangun dashboard monitoring? Elizabeth. Elisa? Nah, saya kasih tahu. Dan nggak salah, ya kan? Berarti kamu nyari jurnal-jurnal yang paling banyak itu dashboard monitoring Power BI. Itu yang paling banyak itu kamu boleh 10 jurnal dari situ boleh. Nah, terus Pentaho. Pentaho itu apa? 3, 4, 5 jurnal boleh. Nah, yang paling banyak itu ini. Dashboard monitoring menggunakan Power BI. Itu paling banyak.
Ya, jadi itu ya, banyak tentang dashboard monitoring aplikasi Power BI. Power BI itu aplikasi buatan Microsoft. Ini. Jadi buat aplikasi Power BI. Itu untuk monitoring segala sesuatu. Nah, jadi kayak gini, dashboard. Jadi aplikasi ini, bos itu lihatnya itu dashboard. Bukan baca data kayak gini. Enggak. Jadi data kayak gini, ya kan? Oh, pendapatan saya tahun ini sekian M, ya kan? Dari daerah ini. Nah, terus menggunakan produknya si A, ya kan? Bulan ini. Jadi itu yang diperlukan oleh bos. Jadi, oh berarti nanti saya tahun 2024 saya akan menggenjot produk ini karena produk ini paling rendah nih penjualannya. Jadi kayak gitu. Itu gunanya Power BI itu tuh untuk seperti itu. Lanjut. Itu lagi. Pentaho itu apa? Pentaho itu metode. Metodenya pakai bahasa Pentaho. Pentaho. Atau database Pentaho. Model smart selling ini siapa? Saya. Nah, oke. Saya. Absen 7. Iya, Pak. Lima. Terus sudah dapat jurnal berapa? Masih pendahuluan. Jurnal berapa kok pendahulu? Masih judul aja. Gantian sama Bita. Dia aja belum selesai ya kan dia. Dia nanti dia belum nanti ya. Tak tanyain dia dapat berapa jurnal. Nah, 10. ini kalau Iza, Bisa. 5, Pak. maksud aja lo Titi. Alah Titi ngono gak kan gak asik ya. Bisa di sini model smart selling teknologi. Nah, ini judul baru. Terus lagi model smart selling talk. Ya kan? Smart selling teknologi itu boleh. Terus pengelolaan produk hilir petani. Jurnal. Terus iya, kan harus terpotong-potong biar jurnalmu banyak lah. Kamu kalau nggak kepotong-potong ya kamu dapat jurnalnya ya cuman segitu aja, nggak sampai 14 gitu. Itu caranya buat bisa dapat jurnal yang jumlahnya 14 itu kayak gitu. Industri kreatif masyarakat desa, UMKM, ya kan? Nah, global desa sekapuk itu nggak usah, kamu searching aja. Kalau ini desa sekapuk itu di Gresik. Desa sekapuk Gresik. Belakang rumahmu? Masa belakang rumahmu? Rumahmu sekapuk ya Nana? Dia di Duga kan. Kan desa aku Pak ya. Belakang. Berarti dekat Ujung Bangka rumah kamu? Iya. Ini kalau ini judulmu ini jadi, kamu semester akhir nggak usah mikir kalau ini jadi loh. Kamu udah jadi tugas akhirmu. Jurnal semua. Enggak, ini kamu penelitian di sana. Kamu bantu. Iya di sekapuk. Tapi ya agak jauh. Kan bisa teammate. Kamu yang Biha bikin apa, Isa bikin apa. Ini di sini kan smart selling teknologi kan. Jadi smart selling teknologi yang pertama itu harus bikin aplikasinya, aplikasi buat jual, ya kan? Di sini kan smart selling. Di sini kan dia kan ada di sana itu jualan itu loh. Bukan kok bakso kok. Jualan itu loh, produk UMKM yang makanan-makanan. Iya, betul. Nah, itu kan masih belum ada. Mungkin kamu nggak bisa bikin aplikasi. Kamu ngelingkan itu dengan Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya gitu. Kamu sebagai pihak pelantaranya. Nah, kamu di situ nanti nulis bagaimana caranya biar bisa terkolaborasi antara si Gojek dengan si
Desa Sekapuk. Jadi nanti misalnya kan yang beli dari sini kan jauh ya, iya kan? Gimana biar nanti itu pakai ngirimnya itu setiap hari ngirim. Itu pakai cara apa? Misalnya ada pengiriman pakai JNT, JNE, tapi enggak lah, masuk Di packing dulu biar ini. mungkin ada kalau pakai Gojek kalau memang ongkosnya nyukupi ya bisa aja. Intinya kan sekarang kan money, iya kan? Misalnya dibayar 100.000 Gojek, ambil ke sana, itu kira-kira mau apa enggak? Enggak loh, panas Pak, panas. Yo. Enggak mau Pak. Kira-kira mau apa enggak? Nah, iya betul. Karena apa? Gojek itu algoritmanya kan gini ya. Ketika saya datang tempat jauh, kalau saya nanti nggak dapat penumpang di sana, ya rugi saya. Iya, tapi kalau sifatnya sudah kerjasama, namanya kerjasama itu ada untung rugi. Sifatnya sudah kerjasama, sudah jadi tanggung jawab. Jadi kayak gitu. Nah, jadi di sana itu dia sebagai pembuat, di sini kita sebagai penjual. Nah, jadi itu di sini kalian itu bukan sebagai orang yang membuat aplikasi, belantara. Wong sing gak iso, temokno wong sing iso, kayak gitu loh. Diajari gitu ya Pak. Iya, jadi kamu sebagai ini Rifki misalnya, Rifki pinter gawe, Bapak mau dibuatkan aplikasi, saya punya kenalan Rifki, oke, kita ketemuan ya, oke, kerjasama, deal, kamu sebagai orang yang mensupport hal tersebut. Jadi kayak gitu. Itu bisa ditulis menjadi karya ilmiah. Nah, jadi di situ ada ilmunya. Ilmu mempertemukan orang, ya kan? Itu namanya itu relation. Ya kan? Human relationship. Jadi kayak gitu. Terus teknologi transportasi publik berbasis feeder ini kelihatannya siapa ya? Kemarin Topik bukan Topik ya. Oh, itu. Siapa? Maul ya. Bestinya Izati. Oh, Kasihan ibu tinggal pasti pulang dulu. Masih nangis ya. nangis-nangis. Besti. Mana ada ya Pak, kamu nangis ya, dia juga nangis. Dia kan waktu Iya, iya. dengar kabarnya nangis lah kan Pak. Iya. Sama soalnya aku juga jauh. Aku pasti ngerti lah. Ya kasihan ya. Dia terus habis ke sini, terus dia langsung balik lagi ya. Dia naik pesawat. Iya, dia Pak sama kita Pak. Sorry, bahas ayah juga Pak. Dia Ayahnya sakit. darah kan Pak. Oh, nyari darah. Dia buat kita bilang darahku gitu masih bercanda-canda, ternyata malam ini kita enggak ada, makanya kok bisa gitu. Bisa. Ya kan bisa, udah ada yang gitu terus Ya, sok. Masih muda. Masih ganteng Pak. Tak jumpa Pak. tak kira itu ayahnya itu dia sudah sepuh. Masih muda. Masih 40, 50. Betul Bapak. Iya. Oh, tak kira itu bapaknya itu sudah sepuh. Enggak, nanti kalau sama anak-anaknya kayak saudara. Masih kayak teman. Iya. Masih kayak temen. Bukan kayak seumuran malah. Sama Brian seumuran kayaknya kan. Tidak segitunya lah. Padahal aku mau mencalonkan jadi mama dirinya. Ya. Oke, lanjut. Pengaruh perancangan augmented reality. Fahmi. Nah, ini berarti kan nanti bisa perancangan augmented reality, edukasi, penerapan konsep green economy. Ini banyak ini bisa ini. Pengembangan desa wisata, ya kan? Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Itu bisa Iya sama. enaknya apa nih samping? Kalau dia Fahmi dia rumahnya sendiri ya, deket ya. Iya, Jepang. Terus transformasi finansial teknologi. Nah, ini transformasi finansial teknologi. Ini bisa
finansial teknologi, transformasi finansial teknologi, terus blockchain, ya kan? Blockchain sendiri, terus penggunaan produk hilir hasil ekonomi kreatif, nah, terus biaya operasional di desa atau biaya operasional tok itu boleh. Jadi banyak ya, transformasi finansial teknologi menggunakan blockchain. Ini bisa nyari berapa ya? 10 atau 5 Scholar sini. Nah, ini di sini. Transformasi finansial teknologi melakukan blockchain. Fintech, pengurusan zakat. Nah, ini kan bisa dipakai. Perbankan, blockchain. Ini, iya, nggak masalah. Yang penting ada jurnalnya, bisa kamu kutip. Dan tulisannya bisa kamu dapetin, kamu tulis gitu aja. Ini kan cara melatih kita, mentalitas kita menulis something. Lanjut. Perancangan invensi solar tracker siapa? Yoriko. Nuriko. Ini berasal perancangan invensi solar tracker, monitoring smart transportation. Ini banyak IoT, smart transportation for IoT. Nah, ini jadi banyak yang bisa dibuat. Smart transportation for IoT kan bisa ada 10, 8 bisa diambil. Pengembangan konsep green economy siapa? Nah, ini green economy sendiri. Strategi digital marketing banyak. Iya, Pak. Konten kreatif banyak. Nah, ini kalimat yang berkelanjutan guna mendukung Gresik Smart City, ya kan? Ini kamu bisa cari yang udah pakai Smart City. Yang kalimat depannya berarti bisa pengembangan teknologi untuk mendukung Smart City. Mana di depannya kalimat pengembangan teknologi, ya kan? Atau pengembangan green economy, pengembangan ekonomi, terus untuk mendukung bla 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 Smart City, Surabaya Smart City, Bandung Smart City, yang banyak lah, yang depan-depannya yang Smart City ya kan? Itu nanti apa? Smart Kota Pinter. Jadi kota pintar itu kota yang sudah menerapkan aplikasi-aplikasi digital. Tapi Indo kebanyakan aplikasi. Iya, semuanya. Kayak kemarin. Apa-apa harus pakai aplikasi. Iya. Jadi gini, kalau tidak menggunakan aplikasi, semuanya pakai dokumentasi, kertasnya nanti kemakan banyak. Setiap kali laporan ngeprint. Nanti rumah berantakan. Dia nggak ngurusin yang nggak punya aplikasi. Yang penting kota tersebut menerapkan Smart City. Jadi biar pelaporannya nanti kepada pimpinannya kan bukan ke masyarakat. Pimpinannya kan ke gubernur, ke pemimpin, ke pusat. Jadi ketika laporannya itu sudah dari aplikasi kan mana kirim datanya kirim. Lah nak ngirim data scan mbok print klenger ya kan. Nah iya, makanya scan tanda tangan apalagi kalau sudah pakai aplikasi kan enak. Misal pendapatan, transportasi, jadi Jatim apa namanya? Transjatim setiap hari berapa? Itu kan pakai barcode kan. Ketahuan kan? Bis A satu rute itu dapat berapa juta atau berapa ratus ribu sekali rute. Kan bisa. Lah sehari dia ada berapa rute? Misal 20 kali pemberangkatan. Ya kan? Atau bahkan lebih. Iya. Terus kan bisa ketahuan kan hasilnya. Terus penggunaan solar. Ya kan? Ketahuan semua. Terus jadi database-nya nanti kan dia input turun mana? Bunder. Turun mana? Misalnya stadion G Joko ya Joko Samudro ya Joko Samudro. Nah itu setiap hari itu yang turun di sana naik di sana itu ada database itu yang bisa dilaporkan. Nah itu yang diminta. Terus ada yang paling penting itu apa? Jam.
paling padat, trafiknya itu jam berapa. Nah, sehingga kalau nanti dia mau penambahan akomodasi, transportasi, penambahan akomodasinya itu ditaruh di jam segitu. Biar nanti orang-orang yang ngadeg, ngadeg itu bahasa berdiri. Iya, nggak duduk, ya kan? Yang berdiri itu sedikit. Jangan sampai berdesak-desaan lah. Nanti kalau ada akomodasi tambahkan itu. Fungsinya itu. Jadi kita punya database. Database tersebut bisa menjadi sebuah kebijakan untuk atasan. Biar atasan itu nambah. Nah, jadi itu fungsi database itu kalau sudah jadi data itu seperti itu, mudah. Tapi kalau kertas susah kan? Yang kita baca dulu dan nanti setelah baca kita baru ditulis. Ya, ditulis dianalisa. Beda halnya dengan sudah database. Nanti dibuat dashboard ketahuan. Nggak bisa nipu kan? Tidak bisa. Mau tipu-tipu kalau dashboard database itu. Aslinya itu bisa, tapi kan nanti ketahuan. Gini, create database tanggal 16 jam 10.48. Ini database nge-create-nya ini. Lah kamu mau ngubah, ada satu penumpang, tapi tak selipin di situ, tapi kamu ngubahnya jam 12. Nanti ada kolom ketahuan nanti. Nah, jadi itu. Jadi database itu nggak bisa dibodohin. Ya. Jadi itu fungsinya. Nah, HP kita itu sudah terdatabase. WA ada database-nya. Sehingga kalian WA dengan siapapun, makanya kalau kalian itu ujaran kebencian, ya kan? Terus memfitnah orang dan lain sebagainya. Terus chatnya mau hapus, database-nya nggak kamu hapus. Yang kamu hapus hanya dashboard kamu, tampilan kamu. Database-nya masih. Kalau polisi nanti minta ke WA, bukakan database ini, si ini, tanggal ini. Ketahuan semua. Gitu. Makanya kalau musuh, jangan sampai kamu jadi netizen yang julid. Netizen yang julid. Kamu nulis, ya kan? Oh, kamu begini-begini, merendahkan orang. Nah, terus langsung kamu hapus. Ya kan? Dihapus. Nah, dia pas tahu kamu itu apa namanya ngomen tersebut dia screenshot, tapi screenshot tersebut mesti di polisi dimintain, udah hilang loh, ya udah Pak bukakan database, oke dibukakan, oh iya benar, di cross checknya itu, ya benar berarti, ya oke kita tangani, jadi kayak gitu, jadi cross checknya di situ, nggak semata-mata dari screenshot toh, screenshot kan bisa kita ubah, kita edit, ya kan? Kita edit pakai Photoshop itu loh, ya kan? Nah, kalimatnya itu makanya polisi nggak mau ketipu soal itu, makanya bukanya langsung database. Emang bener jam berapa, menit ke berapa? Nah, jadi kayak gitu. Kamu ngechat dengan siapa? Jadi chattingan kita itu database-nya itu nggak hilang. Jadi data SMS-mu itu loh, SMS. Kamu dulu pernah jumpai zaman SMS? Ya. Pakai kan. SMS beneran? SD? Iya, BBM. Aku pakai HP jalan itu. Oh, HP dari HP kalau lewat. Cuma Nokia layar lebar. Enggak, SMS yang pakai SMS beli pulsa itu. Iya, Pernah jumpai ya? pernah. Tak kirain itu udah nggak ada zaman kalian. Dulu Pak. Oh iya, Dulu ada sama. beli 10.000 buat telepon sama SMS. Iya, betul. Itu. Dulu zaman bapakku pernah beli, sekarang udah. Nah, jadi itu teknologi yang SMS itu sampai sekarang itu database-nya masih. Ah, jadi itu. Nah, kalian tahu nggak telepon? Telepon aja direkam. Yang telepon Yes. bisa telepon itu Pak. Bisa Ya, telepon. telepon biasa. Itu setiap kali ada panggilan, itu ada rekaman. Semuanya. Pokoknya hal di teknologi semuanya rekaman.
Asalkan gini, dia mau buka database-nya. Tapi kalau nggak dibuka database-nya ya nggak bakalan tahu. Jadi kayak gini, database itu dia itu sifatnya kalau nggak ke record, ya kan, kesimpan dalam sebuah alat, dia tetap nge-save secara otomatis. Jadi nggak kesimpan di HP kamu, tapi kesimpan di server namanya. Jadi hubungan kamu itu ini alat, ini handphone si A, gebetan kamu. Ini handphone kamu. Laptop saya itu server. Kamu ngirim ke saya, nanti muncul tulisan-tulisan di server. Tapi yang bisa melihat cuman server. Tapi saya sebagai operator nggak bisa lihat karena datanya orang jutaan. Tapi ketika saya search cuman Iza, nanti muncul Izati. Nah, chatting dengan siapa, telepon dengan siapa, itu ketahuan. Gitu. Tapi itu namanya privasi publik. Bisa dibuka ketika ada kejahatan. Tidak sembarangan ya, Pak. Nggak boleh. Misalnya ada kejahatan kayak gini. Izati melaporkan saya karena saya mengancam. Nah, buktinya apa? Ya, kamu minta. Tuh, kayak gitu. Kalau ngecek keselingkuhan Udah mau ini dia. Kalau ngecek perselingkuhan itu ya pakainya ya WA itu. Kalau tapi kan sekarang kan ya banyak ya teknologi-teknologi. Iya, Pak. WA clone, ya kan? WA clone. Terus kamu bisa nge-save pakai get kontak. Terus kalau nggak pakai WA clone, kamu bisa pakai kalau tergantung ya cerdas apa dia itu berselingkuh, metode berselingkuh. dari Gojek kan? Ya namanya orang berinisiatif ya dimanapun kan. Dia menggunakan aplikasi apapun yang memang bisa mensupport dia biar rekam jejaknya nggak hilang. Padahal di situ tuh rekam jejaknya malahan ada. Cuman kita jarang buka di sana. Nah, jadi kayak gitulah. Kalau aplikasi WA Sadap itu kan ada, ya kan. Terus Telegram malahan sangat mudah disadap. Yang Tapi itu kan harus pakai kode. iya kode. Asalkan kodenya gini, kalau udah kode itu didapatkan, dia nggak bakalan tahu ada berapa yang sudah menyadap dia. Misalnya kamu ada nih, Tapi misalnya kalau ada yang gabung. oh ada, iya. Kalau kayak maksudnya pas ada gabung, langsung lah hapus lah. Jadi kayak gitu. Biar nanti langsung ketika di sini kamu buka dia Telegram apa, dia di sini nggak muncul. Tapi tadi ada muncul gitu Pak, nanti kayak dia pakai HP apa gini apa itu ada. Iya, nanti bisa di logout juga. Ada tes. Nah, jadi ya namanya juga teknologi ya. Kalau pakai yang berbayar ya nggak usah ketahuan. Jadi ada yang aplikasi yang berbayar, jadi nggak ada registrinya. Kayak di kontak. Iya, ada yang betul. Yang nggak mau menunjukkan itu ya. Padahal itu kalau kalian itu nggak mau diketahui misalnya, kamu nggak usah daftar get kontak. Kamu mesti orang yang nge-save kamu nggak ketahuan. Tapi ketika kamu sudah daftar di get kontak, kamu sebagai anggotanya dia. Logikanya seperti itu. Database-nya ketangkep nih. Oke.